generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap menangkan jiwa. Ketika lahir di Indonesia, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke kelima. Pentakosta ketiga akan memberi amanat agung, dan setelah itu amin. Terima kasih. Raja atas hidup kami. Hari ini biar Tuhan yang kudus dan pujian saya ucapkan syukur begitu tak amat baik. Terima kasih minta tiada tanya menanti
dari surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Satu hari kita percaya bahwa kasih Allah tidak sudah kita saya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allah tidak sudah. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan yang Kau beri untuk kami bisa memberi dan mengucap syukur bagi gereja-Mu, bagi pelayanan di tempat
Dengan sungguh hati, dengan sukacita kami siap memberi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus yang saya memberi katakan, sungguh tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kami percaya bahwa Tuhan dan kita sembah Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Tiada yang seperti begitu amin. Kau Tuhan sanggup semua.
hadir di tempat ini ya Allah. Baik kami yang ada di rumah maupun kami yang di tempat ini, biarlah kami angkat kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang paling berarti dalam hidup kami selain Engkau Tuhan Yesus. Engkau hadir, Roh Kudus di tempat ini, Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami yang nyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan, peluk setiap kami Tuhan, hati kami dengan kasih-Mu yang dari surga ya Allah, turun menjamah setiap kami Tuhan. Orang kaya masyarakat yang makin lama para Kudus menembus kami di tempat ini, bahkan di rumah-rumah Tuhan jamah umat-Mu, Tuhan jamah jemaat-Mu Tuhan, Tuhan memperhatikan umat-Mu ya Allah. Orang kaya masyarakat ya, senang sekali di minggu pertama di bulan kedua kembali kita bisa berjumpa secara onsite maupun online dari rumah karena kondisi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa
beribadah seperti dulu, saudara. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk boleh merasakan, menikmati jamahan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Selamat datang buat saudara sekalian. Selamat datang buat Mas Yusuf dan Mbak Dewi. Sudah lama kita berjumpa. Ya, hari ini masuk bulan Februari, kita mulai masuk tema khotbah yang baru, dan hari ini saya akan menyampaikan tentang manusia baru. Nah, saya percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa buat kita kalau kita boleh ada sampai hari ini. Katakan amin. Nah, manusia baru kita melihat Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat ke-24, di sana dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa manusia baru itu bukan hanya packagingnya yang baru. Ya, mungkin packaging bukan baru, tapi isinya jadi manusia yang baru. Firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita lihat slide. Manusia baru adalah mereka yang sudah mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Siapa itu? Saudara dan saya. Mereka tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang hidupnya ada di dalam terang firman Allah, dapat bersekutu dengan Allah dan mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Nah, ini yang penting. Ternyata dalam Tuhan itu memiliki pembaharuan roh dan pikirannya. Nah, ini yang luar biasa. Kita diperbaharui secara roh dan pikiran kita diperbaharui. Amin. Nah, kita melihat hari ini ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia yang baru. Nah, kita lihat, slide berikutnya. Nah, ada beberapa ciri khas. Kita lihat yang pertama dalam Efesus 4 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar untuk mengenal Kristus. Nah, jadi ciri khas yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Boleh pindah maka slide-nya? Oke. Memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Manusia baru memiliki ciri bahwa dia mau terus belajar mengenal Kristus. Setiap hari dalam hidupnya memiliki kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman-Nya mengenai dia. Jadi bagaimana caranya kita makin mengenal Kristus? Ya, kita mengenal Dia dalam persekutuan kita. Seperti hari ini kita melakukan ibadah, dan saudara juga melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi dan pembacaan firman. Dan kita akan lihat dari kebenaran Allah lewat firman Tuhan. Kemarin saya tuh punya grup, grupnya ini grup cool lah. Dulu di lokasi saya sempat pegang satu cool, dan sampai sekarang di grup tersebut saya masih ada.
Lalu ada satu hamba Tuhan yang join di situ dan dia menyampaikan begini kemarin, saudara, kemarin dia menyampaikan begini. Ayo dong gereja Tuhan bertindak dengan iman. Sekarang dia ngomong, bertindak dengan iman. Jangan takut sama COVID-19. Masa sih kita jadi sama COVID-19 jadi takut? Di mana imanmu? Dia ngomong begitu, saudara. Lalu waktu saya baca pernyataannya, dia menjudge orang-orang bahwa gereja yang kayaknya belum berani ibadah, orang-orang yang takut dengan COVID-19 adalah orang yang tidak beriman, saudara. Lalu saya akhirnya bilang sama dia di dalam grup tersebut untuk tidak terlalu memusingkan, memperhatikan postingan yang demikian. Lalu lama kemudian orang itu kita remove, kita delete, saudara. Kenapa, saudara? Sebetulnya saya mau pahami gini, bahwa dalam kondisi yang demikian, pemahaman kita, pengenalan kita akan Kristus itu harus kita gali lewat pendalaman kita akan firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan itu nggak cukup dimengerti dengan cara kita baca, tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan pengilhaman Roh Kudus yang akan membuat kita memahami, mengerti apa itu firman Allah, apa itu maknanya firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus artinya kita betul-betul mencari Tuhan, kita belajar, kita mengerti, kita memahami, saudara. Nah, banyak orang yang tidak mau mengenal atau tidak mau mencari kebenaran sehingga dia mendengarkan aja kebenaran yang dari luar, diterima, padahal itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ini yang berbahaya buat kita. Nah, jadi orang Kristen baru, manusia baru, artinya kita harus mulai punya punya rutinitas yang baru, yaitu kita mau menggali kedalaman hubungan kita dengan Allah lewat firman Tuhan. Katakan amin. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita punya banyak waktu hari-hari ini. Jangan terpengaruh dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, bahkan ajaran-ajaran yang membuat kita tidak mendukung program pemerintah, saudara. Saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen justru harus bersinar terang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, ini sekarang kayak turun-turun, saudara. Saking semangat. Ya, saya tahu kondisi ini membuat kita memang nggak nyaman. Saya pun nggak nyaman, saudara. Khotbah harus begini, saudara, nggak nyaman. Kita pun nggak nyaman dengan ini semua. Tapi kita belajar bahwa di balik ini semua Tuhan akan mengajarkan kita sesuatu. Katakan amin. Nah, berikutnya kita belajar mengenal Kristus lebih dalam. Siapakah Kristus itu? Siapakah Yesus? Apa yang dikehendakinya dalam hidup umatnya? Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Dia? Dan pertanyaan lain yang diketahui agar semakin mengenal Dia, yaitu itulah salah satu ciri-ciri manusia baru. Artinya Tuhan ingin setiap kita tahu kehendak Tuhan, bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan, lalu bagaimana kita belajar menggali ke dalam hubungan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Hari ini ada begitu banyak Yesus yang coba dihadirkan dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya pemahaman firman, pengenalan akan Allah yang dalam, sehingga membuat kita gampang tergoyah. Firman Tuhan dalam Matius 24 katakan bahwa di akhir zaman itu akan begitu banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Bahkan mereka katakan gini, bahkan mereka berusaha untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa orang pilihan itu? Saudara dan saya, kita ini adalah umat pilihan Allah. Nah, firman Tuhan sudah jelas mencatat bahwa orang-orang pilihan Tuhan pun akan disesatkan oleh nabi-nabi palsu, oleh ajaran-ajaran palsu. Makanya kita harus punya pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Saya bersyukur buat gereja Betel Indonesia, karena gereja Betel Indonesia makin hari makin mempersiapkan umat Tuhan untuk lebih mengenal Allah. Sepanjang tahun ini saya nggak usah pusing lagi mempersiapkan bahan khotbah segala macam. Karena dari sinode telah menyiapkan tuntunan buat umat Tuhan yang ada di gereja Betel Indonesia setiap minggu. Tema setahun, tema bulanan, tema mingguan, saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu di mana kita mendalami atau memahami apa makna integritas.
Nah, hari ini kita belajar bahwa manusia baru, kalau kita bilang kita sudah mengenal Kristus, tentunya hidup kita itu akan berpadanan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Berpadanan dengan firman Tuhan, kita belajar untuk terus mengenal Kristus Tuhan. Hal yang kedua adalah menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat ke-22 firman Tuhan katakan itu bahwa kamu berhubungan firman kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi dengan kata lain begini, manusia lama kita itu menyesatkan dan membinasakan hidup kita. Makanya kita harus mengenakan manusia baru. Kemarin saya sempat nonton TV, lalu ada film Kapten Amerika. Jadi Kapten Amerika ini sebetulnya orangnya tadinya kurus kering, tinggal tulang doang, mungkin badannya kayak mada gitu, saudara. Lalu tiba-tiba karena eksperimen, saudara, lalu akhirnya disuntikkan unsur-unsur kimia supaya dia berotot, saudara. Dan akhirnya jadi keren, saudara. Kapten Amerika jadi berotot. Dan setelah dia berotot, menjadi orang yang dibully karena dia kecil, kurus, lemah gitu loh, saudara. Justru dia menjadi orang yang makin kuat dan orang-orang justru makin berharap kepada dia. Bahkan sampai perang di Amerika Serikat waktu perang dunia, misalnya ini ceritanya perang dunia kedua gitu loh. Kapten Amerika ini menolong dalam pertempuran yang ada, saudara. Karena dia bukan lagi orang yang dulu yang kurus kering yang gak bisa berbuat apa-apa. Setelah dia disuntikkan, dia dimasukkan berbagai macam unsur kimia yang membuat dia akan menjadi manusia yang baru, manusia yang kuat, saudara. Dan akhirnya dia menjadi Kapten Amerika. Nah, saudara, saya mau bilang begini, hidup kita juga demikian. Ketika kita mengenal Kristus, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Karena saya mau bilang begini, saudara sadar tidak sadar, waktu kita lahir ke dunia, kita bawa namanya benih dosa. Kita bukan bawa benih pohon mangga, kita bukan bawa benih pohon durian, tapi kita bawa benih dosa. Dan itu yang membuat hidup kita nggak bisa benar, saudara. Nggak ada kita bisa benar, saudara. Coba aja. Saudara dulu nggak pernah diajarin bohong, tapi saudara bisa bohong. Saudara nggak pernah diajarin untuk berbuat dosa. Dengan seperti ini, dengan otomatiknya, saudara tuh bisa berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena memang manusia lama kita, kodratnya itu dosa, saudara. Makanya yang kita mau lakukan itu adalah keinginan dosa. Tetapi setelah kita menjadi manusia baru, kita menyadari siapa diri kita sesungguhnya, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Ya, ciri-ciri manusia lama yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan itu malas berdoa, malas baca Alkitab, terus melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai kehendak Allah, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Terus hidup di dalam dosa. Nah, ini dan begitu banyak lagi kehidupan orang-orang yang tidak bersekutu dengan Allah. Ya, meskipun kita belum sempurna, tapi kita terus disempurnakan dari hari ke hari. Setuju, saudara? Kita harus menanggalkan manusia lama kita. Nah, slide berikutnya, manusia baru itu menanggalkan semua itu dan terus dibaharui dalam roh dan pikiran. Makin intim dengan Tuhan, pikirannya diisi hal-hal yang baik dan firman Tuhan. Katakan amin. Itu ciri-ciri manusia baru. Dan biarlah kita menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenalkan manusia baru. Yang setuju katakan amin. Aduh Pak, saya terus berjuang. Emang kita hidup ini harus berjuang. Amin, saudara? Saudara dan saya, kita sama-sama berjuang. Bukan karena saya seorang pendeta lalu saya tidak berjuang. Kita semua berjuang. Katakan amin. Kita semua berjuang. Hal yang ketiga, mengenakan manusia baru itu sama saja dengan kita hidup kudus. Efesus 4 ayat 24 katakan demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru akan membuang dusta dan berkata benar seorang terhadap yang lain.
tidak menyimpan kemarahan atau dendam. Katakan amin. Kalau saudara masih ada sampai hari ini nyimpan rasa marah, nyimpan dendam, saudara belum menjadi manusia yang baru. Mungkin packagingnya aja yang baru, tapi di dalamnya, insight-nya belum baru, saudara. Nah, saya nggak ngomongin packaging, saya ngomongin insight dalam kita. Jangan sampai, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun terus diingatkan Tuhan, jangan sampai udah jadi hamba Tuhan masih nyimpan kepahitan. Berbahaya, saudara. Contoh, kalau saya jadi orang yang pahit, tentunya di atas mimbar ini saya nggak akan bisa ngomong yang manis. Di dalam saya ini misalkan isinya pahit, jadi yang keluar tuh semuanya pahit, saudara. Meskipun saya berusaha untuk manis gitu ya, berusaha untuk memperlihatkan yang baik, tapi yang pahit pasti keluar, karena di dalamnya pahit, saudara. Saya mau ingatkan kepada setiap kita, mengenakan manusia baru artinya kita hidup itu kudus. Bukan cuma di luar, tapi di dalam diri kita juga. Meskipun saya menyadari bahwa kita semua terus diproses oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sampai hari ini kita pun terus diproses oleh Tuhan. Saudara diproses oleh Tuhan. Saya pun diproses oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi Pak Niko kemarin dalam pertemuan DPJ secara online, Pak Niko ngomongin bahwa di tahun integritas ini tahun perjuangan buat kita, buat para hamba-hamba Tuhan. Terus dia ngomong buat para pengkhotbah, buat para worship leader. Dia bilang, saudara, kita di atas mimbar, kita harus ngomongin apa yang kita lakukan. Kita harus ngomong tidak hanya menyampaikan sesuatu yang sepertinya enak didengar oleh jemaat, tapi kita sendiri tidak melakukan. Dan biarlah ketika kita menyembah pun, kita bukan menyembah hanya sekedar bernyanyi, tapi kita menyembah karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga nyanyian kita itu bukan hanya sekedar sebuah nyanyian rohani, tapi menjadi nyanyian dari isi hati kita kepada Allah. Katakan amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Nah, intinya begini, Tuhan tidak memberi kesempatan, atau kita jangan sampai memberi kesempatan kepada itu. Slide terakhir. Sehingga dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Saudara dan saya jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan amin. Ya, walaupun seringkali kita terpancing, tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita sudah lemah, kita mengalami kejatuhan, kita harus bangkit terus dan perbaharui hidup kita lebih lagi dan lebih lagi. Katakan amin, saudara. Sebenarnya begini, kesulitan orang yang manusia baru itu begini. Kalau sudah jatuh, biasanya kesulitannya begini. Kalau kita sudah jatuh, kita tuh malas untuk bangun lagi. Kita tuh takut untuk bangkit lagi. Nah, ini masalahnya. Harusnya kalau kita sudah jatuh, kita bangkit lagi, kita bangkit lagi, kita bangkit lagi. Katakan amin, saudara. Berapa banyak pun kita jatuh, kita harus bangkit. Nah, ini bedanya manusia baru dengan manusia lama. Manusia baru dia akan terus memperbaharui hidupnya dari hari ke hari. Katakan amin, saudara. Ya, karena kondisinya masih COVID-19, masih pandemi, kita pun tidak boleh berkumpul terlalu lama-lama. Jadi saya berhenti sampai di sini menyampaikan isi firman Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita sebentar untuk menerima perjamuan yang kudus, dan nanti Bu Marina akan membagikan perjamuan yang kudus kepada setiap kita. Saudara duduk mandi saja, nanti akan dibagikan oleh Bu Marina perjamuan yang kudus. Mari kita berdiri. Terlebih dahulu kita berdoa bersama, saudara. Kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Biar kiranya hari ini kami diberkati melalui perjamuan yang kudus. Baik yang dari sini di gereja maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan memberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Aku hati aku siap untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Perjamuan kudus akan dibagikan. Jangan makan dan minum terlebih dahulu. Kita akan makan dan minum bersama-sama setelah ini. Bu Marina akan membagikan kepada setiap kita. Biarlah setiap kita dengan kesungguhan kepada Tuhan datang kepada Dia. Mari sama-sama sambil kita menikmati perjamuan kudus menunggu dibagikan, kita kembali angkat suara kita. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita dimateraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
kira-kira ini meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, untuk terus mengasihi Engkau, terus mengenal Engkau, terus mengejar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diaturkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan melewati. Silakan saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya serahkan juga. Haleluya, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Semua saudara dapat amplop. Sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali kami mau memberi dengan hati bersyukur, dengan hati sungguh-sungguh di hadapan kami memberi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saya memberi katakan amin. Aku percaya berkat-Mu melimpah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak ketuhanan. Saya udah lama nggak dari Gempa, jadi agak sedikit tertekan gimana gitu. Biasanya saya nyanyi di anak, sekarang ngomong kesaksian tuh. Sebenarnya kalau kesaksian setiap hari saya merasakan berkat Tuhan yang luar
Tapi pada suatu saat saya merasa saya agak jauh sih sama Tuhan. Saya jarang doa malam, saya jarang baca Alkitab. Saya ngerasa sebenarnya kalau kok gue jadi jarang banget ya baca Alkitab, jarang banget ya doa, cuma mau makan doang kalau doa. Terus tiba-tiba saya ngerasa kalau Tuhan pasti bakal sayang lah sama saya gitu. Tuhan pasti bakal nyertain saya. Tahun 2020 tuh mungkin suatu tahun yang sangat luar biasa buat hidup saya karena saya boleh dikasih satu anugerah baby boy yang sangat lucu banget, ganteng banget, anak saya Giorgio. Saya bersyukur banget Tuhan kasih. Mungkin sebagian orang bilang kok cepet banget dapetnya gitu ya. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Tapi ada suatu hal yang mungkin bagi saya kok gini ya Tuhan gitu. Kok saya dikasih sesuatu hal yang menurut saya kayaknya nggak kuat gitu. Akhir tahun 2020 saya positif COVID. Di situ saya ngerasa bahwa paling cuma sekedar kayak COVID itu kayak cuma sekedar penyakit biasa. Nggak gitu ternyata, nggak gitu. Setelah saya tahu saya positif, saya nangis. Saya nggak tahu harus mau ngapain. Saya bingung banget, panik banget. Saya mau ngapain itu saya nggak ngerti saya harus apa. Satu doang orang yang pertama kali saya kasih tahu itu Kaliana, karena saya biasa suka ngobrol sama dia. Saya minta kekuatan dari dia, minta doa dari dia. Setelah itu saya berdoa, saya nangis karena saya mikir gini, kalau saya positif, saya pasti bakalan kena ke ibu saya sama anak saya. Anak saya masih 4 bulan. Gak mungkin 4 bulan di swab yang pokoknya kalau seorang ibu pasti ngerti banget dengan melihat anaknya itu ibaratnya ditusuk-tusuk hidungnya, nangis kayak apa, itu udah benar-benar di luar kemampuan saya melihatnya gitu. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Malam itu saya tidur sendirian. Saya cuma khawatir ibu saya karena ibu saya yang bertua. Saya takut ada penyakit bawaan yang bikin dia juga kena dari saya. Ya sesuatu hal yang buruk lah yang saya pikir itu banyak banget gitu. Saya sempat juga mikir yang aneh-aneh, gue mati kalian nih, gue mati kalian gara-gara COVID ini, gue mati kalian gitu. Udah banyak banget di pikiran saya. Cuma seseorang mengingetin saya kalau Tuhan Yesus itu tetap baik. Apapun yang terjadi itu Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, seburuk apapun itu Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya sehari setelahnya percaya Tuhan akan kasih kekuatan buat saya dan Tuhan akan kasih kesembuhan buat saya. Tiba-tiba Ko Yunus WA saya nanya, Shena gimana kabarnya, sehat? Sejujurnya saya nggak mau cerita. Saya mikir saya pasti bakal ibaratnya mungkin ini aib kali ya gitu. Orang nggak bakal mau dekat-dekat lagi sama saya karena saya sudah positif gitu. Saya bingung saya harus ngomong apa. Saya bingung, saya mikir, saya bilang sehat nggak ya? Dibilang saya sehat, saya bohong. Dibilang saya sakit gimana gitu. Akhirnya saya cerita sama Ko Yunus kalau saya positif gitu. Ternyata apa yang saya pikirkan, ternyata apa buruk gitu ya. Saya bakal musuhin teman-teman saya bakal musuhin satu lingkungan rumah saya. Ternyata enggak, saya dibantu luar biasa banget. Ko Yunus dan keluarga Cimeli semuanya bantu saya sampai dikirimin obat, sampai saya nggak tahu lagi mau ngomong apa kalau Tuhan Yesus tuh baik banget. Saya mikir kalau saya bakal dimusuhin sama satu komplek karena sebelumnya ada yang positif dan itu dimusuhin. Nggak boleh lewat depan rumahnya. Bener-bener kayak dimusuhin. Orang-orang bilang cerita aja sama sebelah rumah, cerita aja sama tetangga-tetangga, pasti akan ditolong. Dimusuhin. Ibaratnya mau lewat depan rumahnya aja nggak boleh gitu. Jangan lewat situ tuh ada yang kena. Tuh ada yang kena tuh di situ, jangan main-main ke situ gitu. Saya pikir, keluarga saya bakal dimusuhin. Cuman saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau ini terjadi sama saya percaya Tuhan pasti akan beri kekuatan buat saya dan keluarga saya. Bergumul sekali, kantor tempat saya kerja pun sama. Dia minta ini, minta itu, sampai saya pernah cerita sama Ci Nelly juga, Ci apa saya ke Wisma Atlet ya Ci ya gitu, apa saya gimana ya Ci gitu. Sampai saya bilang juga jangan cerita dulu deh sama siapa-siapa.
sakit dan udah minta semua anak-anaknya suruh kumpul di kampung. Saya mikir gini, anak saya siapa yang pegang kalau ibu saya pulang? Saya nggak berani untuk ngasih ke siapa-siapa atau minta pembantu atau siapa yang bakal megang anak saya. Itu sebenarnya pergumulan gitu, gimana ya Tuhan gitu. Di sisi lain suami saya positif juga, dan puji Tuhannya mama saya negatif. Akhirnya 14 hari saya swab lagi. Karena kemurahan Tuhan saya boleh negatif. Saya boleh pegang anak saya lagi. Mama saya boleh pulang kampung. Saya bilang, mama pulang, mama doain. Biar Tuhan yang tolong, biar Tuhan kasih kesembuhan. Meskipun mungkin kalau orang kampung kan masih agamanya masih kejawaan gitu ya. Saya nggak ngerti kayak gimana. Intinya bahwa Tuhan Yesus, biar nenek sembuh. Akhirnya mama saya pulang. Pas dia balik lagi ke sini, mama saya cerita yang sembuhin Mbah kamu itu orang Katolik. Maksudnya, jadi ceritanya tuh mbak saya tuh diurut sama orang Katolik di daerah kampung saya. Dia cerita, orang Katolik itu cerita, ini semua karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak nolong saya, nggak kasih kekuatan sama saya nggak bisa nyembuhin mbak kamu. Katanya gitu. Nah, kalau dari kesaksian saya hari ini, saya mau bagiin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara-saudara yang kasih Tuhan semuanya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Meskipun kita dalam keadaan yang sangat rendah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak tahu kita mau ngapain, kita sakit, kita nggak bisa minta tolong orang, tapi Tuhan Yesus bisa pakai orang-orang sekitar kita buat nolong kita. Sesuatu hal yang nggak mungkin saya pikir gini, aduh ini kayaknya orang-orang teman-teman saya atau orang-orang gereja sekalipun mungkin nggak bakal nolong saya. Ternyata enggak. Ko Yunus ke rumah saya nganterin makanan buat saya. Tiba-tiba bilang, "Chef, Papa udah nganterin makanan." Saya bingung. Ya Tuhan baik banget sih orang-orang ini gitu. Tante Liana tiap hari dia bikin makanan buat saya, sesuatu yang mungkin saya pikir Tante Liana takut kali ya rumah gue kali ya gitu. Enggak loh, dia nganterin tiap hari nganterin makanan buat saya. Saya nggak pandang siapapun, tapi saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Dalam keadaan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sedang merasa kok hidup kayak gini ya. Saudara saya 1, 2 mungkin positif COVID dan mungkin dipanggil sama Tuhan, percayalah Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup kalian. Amin. Kalau hari ini saya boleh sembuh, meskipun saya ngerasa COVID ini bikin sesuatu hal yang gimana ya rasanya, kayak kok saya rada oneng-oneng ya. Saya ngerasa itu karena efek COVID ya memang ya. Cuman saya percaya saya sehat hari ini, saya bisa berdiri di sini, saya percaya semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sienna untuk kesaksiannya. Puji Tuhan. Saya punya CC yang umur 5 juga sekeluarga itu sempat terkena COVID. Saya sama istri saya kita nggak tahu sudah buat apa, tapi akhirnya istri saya memberikan obat yang sama seperti dia berikan buat Sienna, dan saya setiap hari menggodok obat itu buat CC saya. Dan saya tahu ketika kita lakukan sesuatu bukan buat diri kita, saudara. Itulah yang namanya kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Mengasihi Tuhan itu bukan cuma diomongkan, tapi kita mulai kita praktekkan, saudara. Katakan amin. Dan COVID-19 ini membuat membuat kasih kita tuh makin terlihat terhadap orang-orang, saudara. Katakan amin. Saya juga melihat perjuangan Bu Marina luar biasa, di mana adiknya, keluarga juga kena Ibu ya. Tapi Bu Marina yang dengan dua keluarga malah saya bukan takut apa-apa, saya takut Bu Marina ya saudara. Tapi Tuhan tahu Bu Marina dengan luar biasa. Kita tahu bagaimana Bu Marina ini orangnya, kalau bahasa Jakarta bilang seleketan, gak bisa diem saudara. Tapi Tuhan tolong dia, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, tetap sehat saudara. Maka boleh menyaksikan mamanya ulang tahun kemarin, ya puji Tuhan saudara. Saya percaya berkat Tuhan melimpah buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan.
Kalaupun kita terkena COVID seperti yang dialami Shena, Tuhan tetap baik buat kita. Amin, saudara. Apapun yang kau alami, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, percaya bahwa Tuhan itu baik buat setiap kita. Katakan yes. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat hari ini, saudara. Makasih Tuhan kau baik. Segala pujian lewat FB Live Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat melimpah buat setiap kami semua. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga memberkati gembala pembina kami beserta dengan empat wakilnya. Kami juga memberkati gembala rayuan kami beserta dengan wakil-wakilnya, juga hamba-Mu dan Bu Marina di tempat ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, hikmat daripada-Mu boleh mengembalakan jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biar kiranya Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam pikiran-Mu, Indonesia ada dalam hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biar belas kasih-Mu terus dinyatakan atas terima kasih Tuhan. Buat kota kami Bekasi, Tuhan memberkati. Kota kami Harapan Indah, Tuhan. Jiwa disembuhkan, jiwa-jiwa mengalami pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kalau pelebaran kerajaan surga di tempat ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan kalau sebentar kami pulang, berpisah satu dengan lainnya, Tuhan terus menyertai dan memimpin setiap kami semua. Dan kami juga tidak lupa melepaskan berkat shalom buat yang biar kiranya damai sejahtera Tuhan ada. Dan kami akan pulang dengan menerima berkat daripada. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Tuhan Yesus memberkati.